Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan berdiskusi tentang hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Minggu yang lalu sudah kita bahas apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan agar komunikasi kita efektif. Maka sekarang akan kita bahas apa saja yang membuat menjadi tidak efektif. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita balikkan apa yang menyebabkan komunikasi efektif, itu secara berkebalikan tentu saja akan menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Tapi kita coba uraikan lagi apa saja faktor yang menyebabkan suatu komunikasi menjadi terhalang, menjadi tidak efektif. Kita coba dulu untuk memahami definisi apa yang dimaksud dengan barriers atau hambatan dari suatu komunikasi. Ya, aspek atau kondisi yang bekerja pada saat kita melakukan komunikasi dan menyebabkan perubahan dari ide, gagasan komunikasi dan juga pemikiran komunikasi, itulah yang kita sebut sebagai barriers. Jadi barriers adalah bisa menyangkut aspek, bisa menyangkut kondisi yang bekerja pada saat kita melakukan komunikasi, sehingga pesan yang kita sampaikan itu akan menjadi berubah. Ya, ide-idenya menjadi berubah. Ya, banyak hal bisa menjadi barriers. Ya, termasuk di dalamnya adalah masalah perbedaan status, masalah perbedaan gender, masalah perbedaan budaya, terus kemudian prasangka, ya, dan juga bisa berasal dari lingkungan organisasi. Ini adalah hal-hal yang bisa menjadi penyebab, ya, suatu barrier, menjadi penyebab dari melencengnya makna yang semula ingin kita sampaikan, sehingga ide dari gagasan yang kita sampaikan menjadi mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan pemikiran dari si komunikan atau pihak yang menerima pesan kita. Sedangkan barrier terhadap suatu komunikasi yang efektif itu bisa berwujud antara lain adalah barrier fisik, hambatan-hambatan fisik. Kemudian juga bisa hambatan-hambatan organisasional, ya. Kemudian bisa berasal dari hambatan budaya, ya. Kemudian hambatan bahasa, ya. Terus kemudian hambatan jaringan. Ini khusus sekarang era modern kita menggunakan internet yang sangat mengandalkan jaringan. Jaringan juga bisa menyebabkan makna berubah karena salah tangkap. Orang yang ngomong A, karena jaringan gak bagus, tangkapnya jadi B. Oke. Kemudian juga barrier itu bisa berasal dari individu-individu. Ya, individual barriers itu bisa berasal dari komunikator maupun berasal dari komunikan. Sifatnya sama. Jadi baik yang menyampaikan pesan maupun yang menerima pesan itu juga akan dipengaruhi oleh kondisi kepribadian mereka sendiri.
karena mereka akan melakukan encoding dan decoding. Ketika encoding, maka sangat mungkin barrier individual yang ada pada dirinya menyebabkan terjadinya kesalahan di dalam pengiriman pesan. Ya, pesan kemudian nanti juga akan didekod oleh si penerima secara salah juga, ya, diakibatkan oleh faktor individual yang ada pada dirinya. Ya, jadi individual barriers ini bisa berasal dari kedua belah pihak. Kemudian juga barrier berikutnya adalah attitudinal, artinya barrier-barrier yang muncul karena sikap. Ya, sikap sendiri sebenarnya kan bisa dipengaruhi oleh individual barriers, bagaimana berpikirnya, bagaimana kondisi hatinya, maka akan keluar sikap. Tapi sikap juga bisa spontan. Spontanitas sikap itu biasanya berlangsung karena kebiasaan, ya, keceplosan karena kebiasaannya seperti itu, maka berhadapan dengan orang lain yang situasinya sebenarnya tidak cocok untuk menyampaikan satu pesan, tapi karena sudah terbiasa untuk bersikap tertentu, maka jadi ketelepasan, gitu. Oke, kemudian juga barrier itu bisa muncul dari listening. Listening ini bisa dipengaruhi oleh faktor individual juga, dalam arti mungkin sedang tidak sehat, ya, atau juga bisa disebabkan oleh kondisi lingkungan, mungkin terlalu berisik, ya, atau kalau misalnya melalui internet, bisa juga karena jaringan menyebabkan komunikasi, misalnya video call menjadi terganggu, gambar menjadi tidak jelas, suara jadi terputus-putus, seperti Anda juga pada saat ini melakukan kuliah daring. Ketiadaan sinyal, gangguan sinyal menyebabkan Anda tidak bisa masuk atau tidak bisa mengikuti kuliah secara baik, ya. Terakhir, barrier itu muncul juga secara spontan, ya, ketika kita sedang melakukan pembicaraan, baik itu pembicaraan yang individual sifatnya dari hati ke hati, atau hanya antara kita dengan seseorang, ya, atau bisa juga antara kita dengan banyak orang. Artinya ketika kita sedang menyampaikan presentasi, ceramah, pidato dan sebagainya, atau sedang siaran, itu juga akan menjadi penghambat dari efektivitas komunikasi. Minggu yang lalu kita sudah mendefinisikan bahwa yang namanya komunikasi yang efektif itu adalah kalau apa yang kita harapkan kemudian kita susun menjadi informasi, kita sampaikan dengan media tertentu kepada seorang komunikan, lalu didekod dengan baik, dipahami dengan baik, dan dia kemudian melakukan respon sesuai apa yang kita harapkan. Dalam komunikasi bisnis misalnya adalah ketika kita melancarkan suatu promosi untuk menggalakkan penjualan, maka kemudian efeknya adalah pembelian yang meningkat, ya, penjualan barang kita jadi tinggi. Itu berarti komunikasi kita melalui promosi efektif. Kalau promosi kita kemudian tidak menyebabkan terjadinya peningkatan penjualan, itu berarti komunikasi kita itu belum efektif. Mungkin ada hal-hal yang menyebabkannya, ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Bisa jadi komunikasi itu, promosi itu tidak efektif oleh karena disebabkan oleh physical barriers, organizational barriers, cultural barriers, language barriers, channel, dan seterusnya. Jadi bisa jadi itu disebabkan oleh hal-hal dimaksud. Oke. Demikian juga komunikasi efektif itu juga akan sangat dipengaruhi oleh bahasa, usage of different words with same meaning, ya.
kita memaksudkan suatu kata bermakna tertentu tapi kita gunakan satu kata yang lain, ya, sehingga apa yang ada di benak kita tentang makna kata tersebut kemudian didekod oleh pihak komunikan sebagai bermakna lain, gitu ya. Otomatis maka ini bisa menyebabkan komunikasi menjadi efektif, ya. Kenapa? Karena ketika seorang customer, ya, itu mampu menangkap, ya, apa yang ada atau apa yang disampaikan, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam mindnya, dalam benaknya. Dulu pernah kita orang itu akan memaknai sesuatu itu tergantung oleh berbagai hal, misalnya kultur, misalnya like and dislike, ya, itu sangat mempengaruhi, ya, mempengaruhi pemaknaan. Ya, kalau orang nggak suka, ya apapun yang disampaikan oleh orang yang tidak disuka itu akan ditolak. Ya, sebaliknya orang yang suka, betapapun logikanya, betapapun realitasnya, itu tetap saja akan menyebabkan dia sangat percaya, akan sangat yakin dengan apa yang disampaikan oleh orang tersebut, meskipun secara logika hal tersebut bertolak belakang, ya. Oke, kemudian bargaining tawar menawar juga seringkali menjadi hambatan. Kenapa? Dalam bargaining itu kan kita tahu tawar menawar itu akan ada kepentingan yang diperjuangkan, kepentingan yang ingin dicapai. Maka sangat mungkin juga pelaksanaan dari bargaining ini juga akan menyebabkan suatu komunikasi menjadi kurang efektif, ya kan. Contohnya adalah apa? Misalnya diimbau untuk memakai masker ketika memasuki kampus. Ini penggunaan kata diimbau ini kan bikin orang jadi bingung. Diimbau ini berarti kan boleh diturut boleh enggak, namanya imbauan, ya. Tapi kalau misalnya diwajibkan memakai masker ketika masuk kampus, itu orang nggak ragu karena udah jelas maksudnya. Tapi penggunaan kata yang seolah-olah kan tawar menawar, yang namanya diimbauin, ya, sumbangan sukarela itu misalnya, tapi sumbangan wajib, sukarela kok wajib, kan ini juga susah jadi mengartikannya, ya. Kalau sukarela ya sukarela, berarti orang mau nyumbang atau enggak kan terserah. Tapi kalau wajib kan jelas harus, nggak bisa enggak, gitu kan. Yang namanya wajib dalam Islam kan kita tahu dilakukan berpahala, tidak dilakukan berdosa. Jadi sholat bukan imbauan, wajib. Puasa Ramadan bukan imbauan, wajib, gitu. Jadi bargaining akan menyebabkan orang menjadi ragu, ya. Kalau diimbau, ada lagi tulisan di spanduk besar ketika saya mau masuk ke suatu kompleks, diimbau kepada seluruh orang yang akan memasuki kompleks ini, 1, wajib memakai masker. Lo tadi diimbau, sekarang wajib. Gimana sih? Gak konsekuen, ya kan? Kalau diimbau ya nggak usah pakai tulisan wajib menggunakan masker. Diimbau 1, memakai masker. Nah gitu berarti kan diimbau memakai. Kalau nggak memakai ya berarti kan nggak masalah, namanya cuma imbauan. Tapi kalau misalnya di depannya dituliskan wajib memakai masker, wajib kepada para orang yang memasuki komplek ini, 1, pakai masker, itu udah jelas. Jadi tawar menawar akan menyebabkan orang menjadi ragu. Kemudian yang berikutnya adalah item given on credit. Apa itu maksudnya? Kadang-kadang juga penawaran dari suatu item di dalam suatu promosi juga menyebabkan keraguan-raguan.
karena tidak disebutkan dengan jelas, hanya berupa sifat yang suatu kalimat sifatnya untuk mempropose, untuk mendukung, tapi tidak jelas maksudnya. Kemudian juga bisa juga product expiry, artinya suatu produk yang tidak dicantumkan dengan jelas the expire date-nya. Ini akan menyebabkan komunikasi menjadi meragukan, karena orang mau beli jadi nanya-nanya, ini makanan kapan ya, udah kadaluarsa atau belum. Jangan terjadi kalau misalnya kita makan di suatu warung ya, makan tempe, kita bilang, Bu ini kok tempenya nggak enak sih, padahal kemarin saya makan di sini tempenya enak. Lalu kita dengan pede jawab, masa sih, kan itu tempe yang kemarin. Ya otomatis berarti nggak enak kan. Oke. Jadi ini sama juga, people bargaining at the time of shop closure. Kadang-kadang orang tawar menawar pada saat waktunya toko mau tutup. Ini juga menimbulkan keraguan-raguan ya, karena jangan-jangan barang ini nggak laku karena apa, sehingga pada waktu toko itu mau ini mau cuci gudang, berarti kan ini barang ini kenapa ini, apakah barang ini jelek atau barang ini nggak lakunya karena apa ya. Kemudian juga selling substitute ya, artinya pengganti. Katakanlah kita menerima suatu promosi, penawaran suatu komplek perumahan di mana disebutkan sudah berhasil terjual sekian 90% atau sold out, semuanya udah terjual. Semuanya terjual, ngapain di ini lagi, kan udah jelas sudah terjual. Ngapain bikin spanduk, ngapain bikin baliho, di sana ditulis sold out. Sold out berarti kan udah kejual semua, ngapain lagi dipromosi, itu berarti malah meragukan. Oke, nextnya banyak lagi karena ini kita nggak bahas semuanya. Physical barriers adalah sering terjadi di dalam suatu lingkungan ya. Artinya physical barrier itu hambatan-hambatan yang muncul akibat fisik artinya suatu hal yang nyata. Misalnya large working areas physically separated from others, artinya ketika ada suatu area kerja yang sangat luas ya, yang sangat memisahkan antara satu orang dengan satu orang lainnya. Jadi karena saking luasnya maka orang-orang itu bekerja dalam separated environment, lingkungan yang terpisah, yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif ya. Kadang-kadang kan sesuatu hal itu bisa disampaikan dengan telepon, tapi kadang-kadang juga harus langsung ketemu, gak semuanya bisa melalui telepon gitu. Kemudian juga lingkungan fisik yang juga sangat mengganggu suatu efektivitas komunikasi adalah poor lighting, artinya pencahayaan yang kurang, yang gelap ya, kecuali memang tempat-tempat tertentu memang maunya gelap-gelapan ya, maunya tempat remang-remang. Sebab kalau misalnya justru terang malah jadi gak asik ya, yang satu kelihatan jeleknya, yang lain kemudian jadi ketahuan, oh lu ada di sini lu gitu kan, jadi malu, makanya digelap-gelapin gitu kan. Yang satu takut ketangkap, yang satu takut ketahuan bahwa itu sebenarnya kecantikan imitasi, kecantikan yang karena gelap aja kelihatan cakep. Oke, kemudian staff shortage artinya keterbatasan staff ya, sehingga menyebabkan komunikasi terlalu
bertubi-tubi, sehingga kemudian menjadi tidak efektif lagi karena satu hal belum dikerjakan sudah lagi datang lagi yang baru, sehingga kemudian orang jadi salah kurang menangkap apa yang dimaksud karena terlalu cepatnya komunikasi datang, terlalu banyaknya pesan yang harus diterima, maka kemudian seringkali menjadi lupa namanya manusia dan sebagainya. Oke. Kemudian berikutnya adalah outdated equipment, artinya peralatan yang udah kuno, peralatan yang sudah usang, itu akan menyebabkan juga komunikasi menjadi tidak begitu baik ya. TV yang udah rusak, TV hitam putih, atau radio yang udah zaman Firaun yang masih bisa dipakai tapi kan udah nggak bagus lagi, jadi outdated equipment ya. Kemudian background noise, ini ngomong tapi kemudian berisik. Kamu tahu sendiri, saya aja jangan lagi berisik, ada yang ngomongnya samping saya langsung saya berhentiin kuliah karena saya nggak bisa kalau ngomong itu konsentrasi pecah-pecah sana kemari. Lain orang lain caranya ya, mungkin ada orang yang biasa ngomong sendiri padahal situasinya rame gitu, tetap aja bisa konsen. Itu memang ada yang seperti itu. Kalau saya jenisnya nggak bisa, saya harus konsen kalau ngajar, sehingga kalau saya udah mulai ada ting nong gitu saya malas banget ngelayaninnya, bodo amat. Oke, karena sangat memecah konsen.